zaman. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah berkenan datang ke tempat kami ini untuk memberikan pencerahan kepada kami ini yang sudah senja ya Ustadz. Jadi kami ini adalah kumpulan dulu sama-sama berkuliah di IPB pada tahun 1976 masuk. Kemudian kami lulus tahun 80. Kemudian saat itu sampai kami pensiun baru kita mulai bisa mengumpulkan kembali teman-teman untuk bersilaturahmi gitu, supaya kita tidak, kalau kata orang Sunda mas, tidak paremen obor katanya gitu, obornya nggak mati gitu, kita jadi tetap bisa saling bersilaturahmi karena kan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperpanjang umur katanya kita harus sering bersilaturahmi. Jadi kami ini mungkin berapa tahun yang lalu kita mulai ini ya, udah berapa tahun kita? 2007 baru kita kumpul, tapi hanya yang perempuan aja. Jadi kami sama-sama sejak ada WA itu kita bisa kita namanya ini aswah itu singkatan karena angkatan kita namanya Astagian ya, Astaga, kemudian anggotanya Astagiani, kita perempuan, kemudian kita bertilawah gitu, jadi kita sama-sama bertilawah gitu secara setiap hari, kemudian nanti kita setorkan kita sudah sampai sampai juz berapa itu, jadi kita sama-sama tidak putus-putus bertilawah. Kemudian kegiatan kita yang lain yaitu berwakaf air, baca Al-Quran setiap bulan, kemudian air, ada perbaikan rumah ibadah santri gitu. Jadi insya Allah kita harapkan Allah menjadi bekal kita untuk di akhir zaman yang akan Allah perhitungkan untuk kita semua gitu. Jadi itu yang kita lakukan setiap 2 bulan sekali berkumpul. Dulunya setiap 2 bulan, tapi ketika pandemi kita Zoom, jadi online gitu. Kemudian sekarang karena sudah kembali normal, kita juga mengadakan pertemuan setiap 2 bulan sekali dengan materi yang macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kemudian untuk saat ini kan kita sudah diberikan pada Ustadz ya. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan ini kita berharap kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustadz. Jadi kemudian tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Bu Rodiah yang telah menyediakan tempat. Kemudian hidangannya juga kepada teman-teman yang sama-sama sehingga bisa terlaksana pertemuan pada saat ini. Mudah-mudahan dihitung amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Semuanya berapa orang ini? Oh, kita sebetulnya banyak Ustadz, 30 ada 40 orang anggotanya, tapi ada yang berhalangan, ada yang sakit gitu. Nanti di akhir acara kita minta doa juga untuk teman-teman kita yang sakit, kemudian yang sedang berhalangan lah untuk mendoakan. Jadi itu aja mungkin Ustadz yang datang sekarang cuma berapa? 15 ya ada? 14. Iya. Ya, untuk acara selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar. Yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar. Liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar. Wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Para ummahat, para bunda sekalian, saya panggil bunda atau ummahat sebab tadi saya dengarkan tahun 80 sudah ibu-ibu alhamdulillah lulus dari S1 IPB. Sedangkan saya 4 tahun selanjutnya baru dilahirkan. Saya kelahiran 84, Bu. Waduh. Iya. Anak kita. 84. Tapi alhamdulillah Bu, berkah dari Islam kita dipertemukan Ibu sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan ini mengantarkan kita juga berjumpa di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para umat sekalian, para bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rob yang menggenggam hidup dan mati kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah mentakdirkan anak keturunan kita, anak keturunan yang solihun dan solihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal soleh kita semua, menerima serangkaian ibadah yang telah kita kerjakan. Semoga dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan Allah menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua tidak hanya dimudahkan berkumpul di dunia dalam kebaikan seperti ini, kita insya Allah akan bertemu, berkumpul, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para bunda sekalian, saya ingin menyampaikan di antara hal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti ada di antara umatku, kata Rasul, wujuhuhum nurun walibasuhum nurun. Wajah mereka akan bercahaya, pakaian-pakaian mereka pun bercahaya. Wahum ala manabira minan nur. Dan mereka akan berdiri di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Sedangkan kata Rasulullah, walaisul anbiya walasyuhada. Mereka itu bukan para nabi. Dan mereka juga bukanlah para syuhada. Tapi mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana man haula. Beritahukan kepada kami siapa mereka itu. Bukan nabi, bukan juga para syuhada, tapi mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa pada hari kiamat. Maka Rasul menyebutkan ada 3 kebiasaan mereka ketika di dunia. 3 kebiasaan inilah yang menjadikan mereka dimuliakan pada hari kiamat. 3 kebiasaan itu kata Rasulullah, yang pertama, haula al-mutahabbuna fillah. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia lainnya. Tapi murni dia bangun komunitasnya, dia saling mencintai karena Allah dia melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mutajalisuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang mau duduk bersama di dalam majelis juga karena Allah. Karena Allah, padahal mereka kata Nabi dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi mereka mau duduk bersama karena Allah. Dan yang ketiga, al-mutazawiruna fillah. Orang-orang yang mereka saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ketiga hal yang Rasulullah sebutkan sebagai ciri orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat nanti, insya Allah kita semua ketiga-tiganya telah kita lakukan melalui pertemuan yang secara rutin dilakukan setiap 2 bulan sekali ini. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilanggengkan, dan mudah-mudahan angkatan-angkatan berikutnya meniru
mereka juga menciplak pertemuan-pertemuan seperti ini, sehingga insya Allah kita meninggalkan amal jariah berupa kebiasaan baik yang diikuti oleh orang lain. Baik para ummahat sekalian, pada kesempatan ini karena saya diminta menyampaikan tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karenanya saya mengajak para bunda untuk merenungi satu surat yang mudah-mudahan kita semua telah hafal, yaitu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sudah hafal ya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Nah, para bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesempurnaan majelis kita dan kesempurnaan tadabbur akan ayat-ayat yang mulia ini, bagus kita baca bersama-sama surat ini. Saya baca terlebih dahulu, kemudian para bunda mengikutinya. Ya, saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti. Sudah buka semua surat Al-Qadar? Bisa dilihat di aplikasi Quran, atau kalau ada mushaf boleh dibuka. Surah Al-Qadar. Sudah ketemu Ibu? Sudah, oke, baik. Kita baca ya. Saya baca terlebih dahulu, kemudian secara bersama-sama diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Nah, Ibu sekalian, sebelum kita ambil hikmah dengan mengetahui artinya dan mentadaburi ayat-ayat ini, terlebih dahulu ingin kami sampaikan bahwa ketika kemudian huruf ro berada di akhir, nah kita harus perhatikan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf qalqalah, maka nanti ro-nya bunyi, kedengaran, terlafazkan dan terdengar. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Karena huruf sebelumnya qalqalah. Qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, sedangkan di ayat yang ketiga, karena huruf sebelumnya bukan huruf qalqalah, ro-nya tetap terlafazkan tapi tidak terdengar jelas sebagaimana kalau qalqalah sebelumnya. Jadi kita baca Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi tetap secara lafaz dia bunyi, cuma enggak kedengaran. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kita tetap melafazkan ro, cuma enggak kedengaran.
Sama dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Min kulli am. Jadi am yang terdengar itu am, tapi roh ada. Gitu. Roh tetap kita yang baca ada, terlafazkan, cuma yang kedengaran am. Padahal biidzni rabbihim min kulli am. Jadi kita tetap ada roh di tipis dari roh. Iya, tipis. Nah, bedanya lagi ayat yang kelima karena qalqalah lagi, maka salamun hiya hatta matola'il fajar. Nah, gitu aja yang membedakan. Baik, mari kita terjemahkan Ibu sekalian ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya. Nya yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di sini artinya Jibril alaihissalam. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril fiha. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli am, untuk suatu urusan. Salamun hiya, keberkahan pada malam tersebut, hatta sampai matola'il fajar, sampai terbit waktu fajar, sampai terbit waktu fajar sodik atau azan subuh. Melalui ayat-ayat inilah akan kita ambil pelajaran-pelajaran berkenaan dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar, kapan turunnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Itulah poin-poin yang akan kita dapatkan dari satu surah ini. Mari kita melangkah kepada tadabbur ayat yang pertama. Allah mengabarkan kepada kita, Inna sesungguhnya Dia anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada satu malam, dan malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ibu sekalian, berkenaan dengan penurunan Al-Quran itu Allah menggunakan dua kata kerja. Ada kata kerja anzala yunzilu inzal, ada kata kerja nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, di sini menggunakan kata kerja anzala yunzilu inzal, yaitu inna anzalnahu, Turun. sesungguhnya kami menurunkannya. Nah, apa yang membedakan Ibu anzala yunzilu inzalan dengan nazzala yunazzilu tanzilan? Yang membedakannya, kalau Allah menggunakan kata kerja inna anzalnahu, artinya kami menurunkan Al-Quran secara utuh, penuh, 30 juz. Yang anzala itu. Ya, anzala yunzilu inzal. Itu artinya Allah menurunkan Al-Quran utuh 30 juz. Diturunkan dari mana Ibu sekalian? Dari kitab induk yang bernama Al-Lauhu wal Mahfuz. Itu adalah kitab induk, tercatat di dalamnya Al-Maqadir, segala ketetapan takdir ada di situ. Namanya kitab Allahu wal Mahfuz. Nah, Allah menurunkan Al-Quran dari kitab induk Allahu wal Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Ibu sekalian, terjadi khilaf atau perbedaan di kalangan para ulama. Apakah dia di langit ketujuh ataukah dia di langit yang pertama, langit yang terdekat dengan bumi? Itu khilaf. Ada yang mengatakan di langit ketujuh Baitul Ma'mur, ada yang mengatakan di langit yang pertama. Baitul Ma'mur, Ibu sekalian, kalau kita di dunia namanya Baitullah, Ka'bah. Jadi Baitul Ma'mur itu Ka'bah, tapi Ka'bah yang berada di langit, Bu. Sebagaimana di bumi kaum muslimin bertawaf di Baitullah Ka'bah, maka para malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, Bu. Jadi di bumi manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah, di langit para malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan Bait Ka'bah, Ibu sekalian,
Ya, Ka'bah dari titik startnya menuju ke langit lurus, di situ ketemu dengan Baitul Ma'mur. Jadi dia merupakan pusat, ibu sekalian. Maka para ulama mengatakan bahwa Mekah itu adalah bumi pertama kali diciptakan oleh Allah. Itulah kenapa disebut sebagai Ummul Qura, induknya segala wilayah. Sebab dialah, induk itu permulaan bagi segala sesuatu. Ya, kenapa seorang ibu disebut sebagai ibu? Karena dia adalah permulaan bagi anak-anaknya. Ya, hidup pertama bagi anak-anaknya adalah ibunya. Maka disebut Ummul Qura sebab semua wilayah-wilayah awalnya adalah satu wilayah, yaitu Makkah. Karena di sana ada Ka'bah Musharraf, itu riset bu, penelitian. Nah, jadi Ka'bah di dunia, ke atasnya ke langit itu adalah Baitul Ma'mur. Para malaikat yang bertawaf, ibu. Ya, para malaikat bertawaf. Setiap hari, kata Rasulullah, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk bertawaf, tidak pernah keluar-keluar lagi. Jadi kita nggak tahu berapa luas itu ibu sekalian. Sebab kata Nabi, sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur, ada 70.000 malaikat setiap hari masuk untuk bertawaf dan tidak keluar-keluar lagi. Jadi kita nggak tahu bagaimana luasnya ibu sekalian. Setiap hari 70.000 malaikat masuk bertawaf, tidak pernah keluar-keluar lagi. Ya, luar biasa ibu sekalian. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan itu juga kita bisa menjelaskan betapa banyak tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat. Banyak sekali malaikat-malaikat Allah ibu sekalian. Nah, Allah menurunkan Al-Quran dari kitab Allahul Mahfuz ke Baitul Ma'mur terjadi pada satu malam. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar ibu sekalian. Adapun Al-Quran yang kita baca hari ini itu diturunkan dari Baitul Ma'mur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, mufarrokan, bertahap, sesuai dengan peristiwa kejadian yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Dan itu terjadi ibu sekalian, terjadi. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang masalah peringatan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu ibu sekalian bukan turunnya Al-Quran secara utuh, tapi turunnya beberapa surat. Sebagian ulama mengatakan nuzulul Quran 17 Ramadan turunnya surat Al-Fatihah kepada Nabi. Jadi nuzulul Quran yang kita peringati itu adalah turunnya surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, terjadi di tanggal 17 Ramadan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, nuzul Quran adalah turunnya pertama kali surat Al-Alaq, Iqra, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibu sekalian, nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi. Dan itu bukan satu Al-Quran utuh, tapi surat. Ya, kalau dia surat Al-Alaq berarti 5 ayat yang turun. Kalau Al-Fatihah langsung 7 ayat. Dan itu khilaf bu. Kalau khilaf artinya kita berlapang dada dengan perbedaan. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran secara penuh, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar dari kitab Allah Allahul Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Ke Baitul Ma'mur. Lalu nanti Al-Quran dari Baitul Ma'mur diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Maka di situ digunakan kata kerja nazzala, yunazzilu tanzil. Makanya Al-Quran ini salah satu namanya adalah kitab At-Tanzil. Kitab At-Tanzil yang diturunkan secara bertahap. Ya, yang diturunkan secara bertahap. Baik. Nah, ibu sekalian, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi dari Baitul Ma'mur kepada Rasulullah, itu melalui perantara malaikat yang paling utama, yang paling mulia, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ibu sekalian, salah satu namanya adalah Ar-Ruh. Itu yang disebutkan dalam ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, Ar-Ruh di situ adalah Jibril. Jibril dinamakan Ar-Ruh karena Al-Quran ini juga namanya adalah Ar-Ruh. Kenapa Jibril dinamakan Ar-Ruh? Sebab dialah satu-satunya malaikat, tidak ada malaikat yang lain yang ditugaskan untuk membawa Ar-Ruh.
yaitu Al-Quran, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril pun dinamakan sebagai Ar-Ruh, yaitu penyampai Al-Quran. Al-Quran ini Bu namanya Ar-Ruh. Dasarnya di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat yang ke-42, ayat yang ke-52. Disitulah Allah menamakan Al-Quran ini dengan Ruh. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, ruh, yaitu Al-Quran, berdasarkan perintah kami. Tapi kalau ada yang bertanya, kenapa Al-Quran dinamakan ruh? Kenapa Al-Quran dinamakan dengan Ar-Ruh? Karena ibu sekalian, Allah menginginkan dengan penamaan Al-Quran sebagai ruh, kita mendapatkan suatu pengetahuan bahwa nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Tubuh kita ibu sekalian butuh nutrisi. Tapi nutrisi untuk tubuh adalah untuk kemudahan kita menjalankan urusan-urusan dunia, Bu. Bayangkan kalau tubuh kita tidak dapat nutrisi, Bu. Katakanlah kita tidak berikan makan, tidak kita berikan minuman, vitamin, apa yang terjadi? Tubuh kita lemah. Kalau lemah tubuh kita, berat beraktivitas dunia. Nah, Allah menamakan Al-Quran dengan ruh supaya kita tahu bahwa nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Apabila ruh kita tidak mendapatkan nutrisi, pasti lemah ibadah. Pasti, Bu. Karena kekuatan ruh adalah kekuatan untuk menjalankan ibadah. Orang yang fisiknya lemah, kalau ruhnya kuat, Bu, fisik yang lemah tidak menghalangi dia ibadah. Tapi Allah memberikan dia rukso, keringanan. Dia boleh sholat dalam keadaan duduk, boleh sholat dalam keadaan baring, bahkan dalam hanya kedipan mata karena semua tubuhnya misalnya stroke, nggak bisa digerakkan. Tapi kenapa dia bisa sholat, Bu? Karena kuat ruhnya. Banyak olahragawan, Bu, binaragawan, kuat fisiknya tidak bisa sholat. Kenapa? Karena ruhnya lemah. Maka ibu sekalian, siapapun yang ruhnya lemah, apa indikatornya, apa cirinya yang bisa kita lihat? Dia lemah beribadah, Bu. Pasti. Jadi kalau suami berat-berat sholat, Bu, pasti tidak banyak baca Quran itu. Kalau anak-anak kita berat-berat sholatnya, Bu, berat-berat ibadahnya, pasti nggak banyak baca Quran itu. Karena ruhnya sedang lemah, Bu. Ruhnya sedang lemah. Nah, ini rahasianya. Rahasianya kenapa Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Pertama secara utuh, tapi itu terjadi satu kali saja. Yaitu Al-Quran diturunkan satu kali penuh, itu pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, kemudian Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, yaitu 17 Ramadan tadi. Tapi Al-Quran secara utuh penuh tadi itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Yaitu Al-Quran utuh penuh 30 juz dipilih Allah bulan Ramadan, dan malam itu malam Lailatul Qadar sebagai turunnya Al-Quran penuh. Lalu surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu juga dipilih oleh Allah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, sehingga salah satu namanya Ramadan adalah Syahrul Qur'ani, bulannya Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan yang dipilih Allah sebagai bulan diturunkan Al-Quran? Jawabannya ibu sekalian, karena bulan Ramadan adalah bulan Allah memanjakan kita dengan amal soleh. Ya, bulan dimana kita dimanjakan dengan amal soleh itu bulan Ramadan, Bu. Bulan Ramadan. Betul-betul amal soleh kita dimanjakan oleh Allah. Malaikat-malaikat Allah akan bertebaran di bulan Ramadan. Iblis dan setan-setan dari kalangan jin ditangkap. Kecuali setan-setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Tapi setan-setan dari kalangan jin semuanya ditangkap ibu sekalian. Dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dimanjakan kita beramal soleh.
Artinya ibu sekalian, bulan Ramadan bulan yang Allah inginkan kita tuh menggapai banyak kebaikan dengan melakukan amal soleh. Nah, untuk bisa menggapai banyaknya kebaikan di bulan Ramadan, Bu, membutuhkan kekuatan ruh. Membutuhkan kekuatan ruh. Makanya Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, supaya kita di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga siapa yang banyak baca Quran di bulan Ramadan, dia mampu menggapai banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tapi siapa yang lemah menggapai banyak kebaikan di bulan Ramadan, pasti tidak banyak baca Quran di bulan Ramadan. Ya, kita mengaku sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, ibu sekalian, jika masuk bulan Ramadan sampai lepas Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Imam Syafi'i, Bu. Ya. Di waktu malam dia habiskan 1 kali khatam. Di pagi hari dia khatamkan lagi 1 kali. Jadi dalam 1 hari 2 kali khatam. Itu Imam Asy-Syafi'i. Tapi ya Imam Syafi'i kekuatan hafalannya, Bu, tidak diragukan. Nggak ngapa-ngapain kali kerjanya bagus. Tidak, karena dia sambil beraktivitas sambil baca Quran, Bu. Ulama-ulama kita aktivitas sebagai pedagang, Bu, sebagai penulis, tapi mereka karena kekuatan hafalannya, maka mereka sambil beraktivitas sambil, sebagaimana sebagian ibu-ibu ada yang sambil masak sambil bernyanyi, gitu ya, sambil bernyanyi masaknya, lipat pakaian sambil bernyanyi. Nah, Imam Asy-Syafi'i sambil beraktivitas baca Quran sampai khatam, gitu. Jadi aktivitasnya tetap berjalan, cuma karena kekuatan hafalannya, dia seperti kita menghafal lagu dengan sudah tidak berpikir lagi apa kelanjutannya gitu. Karena lagu. Nah, begitu Imam Syafi'i baca Quran itu karena kekuatan hafalannya. Ya, sehingga bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Ya, 30 hari 60 kali khatam Al-Quran, itu Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah pengetahuanmu wahai Muhammad tentang Lailatul Qadar? Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, ibu sekalian, Al-Qadar itu memiliki 2 makna. 2 makna itulah yang dijabarkan oleh Allah dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi Al-Qadar itu memiliki 2 makna. 2 makna inilah yang dijabarkan Allah pada ayat-ayat selanjutnya. Makna yang pertama dari Al-Qadar adalah takriman atau ta'ziman, yaitu pemuliaan dan pengagungan. Bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah benar-benar mengagungkan dan memuliakan hamba-hambanya yang beramal soleh pada malam itu. Makanya Allah mengatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Inilah makna pertama. Bahwa makna pertama Lailatul Qadar adalah ta'ziman wa takriman, yaitu pengagungan dan pemuliaan. Siapa yang diagungkan, siapa yang dia muliakan? Hamba-hamba Allah yang mengisi malam itu dengan amal soleh. Nanti kita sebutkan. Sedangkan makna yang kedua, ibu sekalian, yaitu Al-Qadar bermakna takdir. Al-Qadar bermakna takdir. Dan itu yang disebutkan oleh Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli am. Bahwa pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk suatu urusan. Apa itu suatu urusan? Suatu urusan yang disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, Bu. Surat Ad-Dukhan di juz 25 di surat yang ke-44. Ya, di surat Ad-Dukhan. Nah, di surat yang ke-44 ibu sekalian, kita bisa lihat di situ surat Ad-Dukhan. Nah, Allah bilang di ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu Allah merincikan segala takdir yang akan berlaku kepada manusia, termasuk kepada binatang, termasuk kepada makhluk yang hidup di bumi ini, untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun ke depan. Jadi malam Lailatul Qadar itu
malam di mana Allah membacakan takdir. Ya, kita persempit maknanya. Membacakan takdir manusia dicatat oleh malaikat untuk takdir yang berlaku selama setahun ke depan. Ya, jadi ada catatan takdir yang dicatat malaikat itu setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Semua kejadian dari malam itu sampai Lailatul Qadar di tahun depan dicatat oleh malaikat. Termasuk pada malam Lailatul Qadar itulah malaikat mencatat siapa yang masih akan ketemu Ramadan tahun depan atau tidak. Itu sudah dicatat di situ, Bu. Si fulan masih akan ketemu Ramadan tahun depan. Si fulan ketemu Ramadan tahun depan tapi hanya 2 malam Ramadan saja. Ya. Jadi dari malam Lailatul Qadar di tahun ini sampai Lailatul Qadar di tahun depan itu ditetapkan takdir yang berlaku selama 1 tahun. Apa yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada komplek ini, yang terjadi ditetapkan di situ, Ibu sekalian. Segala kejadian terjadi selama 1 tahun. Nah, itu yang disebut dengan mingkuli amrin, untuk suatu urusan. Ya, itu yang disebutkan oleh Allah, bizni rabbihim mingkuli amrin, dengan izin Allah untuk suatu urusan. Urusan apa yang dimaksudkan? Takdir yang akan berlaku selama 1 tahun. Maka itulah yang disebut dengan Al-Qadar, karena terjadi 2 peristiwa. Peristiwa pertama adalah peristiwa di mana Allah mengagungkan amal soleh, yaitu siapapun yang beribadah, beramal pada malam itu. Yang kedua, Allah tetapkan peristiwa penetapan takdir bagi manusia selama setahun ke depan. Nah, 2 hal inilah yang terjadi dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Adapun turunnya Al-Quran itu sudah tidak terjadi lagi, Bu sekalian. Itu hanya terjadi 1 kali. Terjadi 1 kali saja. Selanjutnya yang akan berulang 2 hal ini, yaitu malam itu adalah malam Allah memanjakan siapapun dari hambanya yang beramal soleh. Dan yang kedua, Allah tetapkan takdir untuk hambanya, untuk takdir selama setahun. Adapun kemudian yang berkenaan dengan Allah memanjakan siapapun yang beramal soleh, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu betul hanya 1 malam saja, tapi 1 malam itu jika diisi dengan ibadah, dia beribadah kepada Allah lebih daripada 1000 bulan. 1 malam, tapi kalau kita beribadah pada malam itu, ibadah yang kita kerjakan seperti kita beribadah lebih dari 1000 bulan non-stop. Non-stop. Nah, jadi Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentukan dulu kapan Lailatul Qadar itu, ya. Lailatul Qadar, Ibu sekalian, namanya juga Lailah, berarti terjadi di waktu malam. Terjadi di waktu malam. Mulainya kapan Lailatul Qadar itu? Allah bilang di ayat yang terakhir, Ibu sekalian, salamun hiya hatta matola'il fajar. Keberkahan di malam Lailatul Qadar itu mulai dari waktu malam sampai waktu fajar. Maka Lailatul Qadar, Ibu sekalian, dimulai dari azan maghrib sampai azan subuh. Karena waktu malam dalam Islam adalah dimulainya dari azan maghrib. Berakhirnya malam itu dengan azan subuh. Azan subuh disebut dengan terbitnya fajar sodik. Terbitnya fajar sodik. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Terbitnya fajar sodik adalah tanda masuknya azan subuh. Maka waktu malam, azan maghrib sampai azan subuh, itulah waktu malam. Jadi Lailatul Qadar, Ibu sekalian, mulai dari waktu malam, bukan hanya tengah malam. Mulai dari maghrib sampai subuh. Sampai subuh. Nah, Ibu sekalian, kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir, Ibu sekalian. Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Dari 10 hari terakhir Ramadan itu, Bu, ada malam Lailatul Qadar, 1 malam.
entah kita tahu atau kita tidak tahu, entah kita sadari turunnya atau tidak kita sadari, pada 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu Nabi membuka kartu lagi untuk kita semua. Taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29, itu malam-malam ganjilnya. Malam yang berpeluang turun Lailatul Qadar. Malam yang berpeluang turun Lailatul Qadar. Lalu kemudian Nabi menyabdakan lagi. Siapa yang terlalaikan 3 malam dari Lailatul Qadar, maka jangan sampai dia meninggalkan 7 malam yang bersisa. Nah, 7 malam yang bersisa ibu sekalian, 7 malam yang bersisa itu berarti di malam ganjilnya ada malam ke-25, ada malam ke-27 dan ada malam ke-29. Ya. Lalu kemudian di antara sahabat pernah mengatakan bahwa wallahi la a'lamu ayu lailatin hiya. Kata sahabat Nabi, aku tahu malam apakah dia. Malam yang Nabi memerintahkan kami dan memerintahkan keluarga kami untuk bangun pada malam itu, agar benar-benar tidak melewatkan malam itu kecuali dengan ibadah. Ala wahiyya sab'a wa isyrina min asril awakhir Ramadan. Sahabat itu mengatakan malam itu adalah malam yang ke-27 dari Ramadan. Tapi Nabi dalam riwayat yang lain pernah bersujud pada malam ke-29 dan saat itu turun hujan rintik-rintik dan Nabi mengatakan bahwa turun Lailatul Qadar pada malam tersebut. Malam ke-29. Artinya ibu sekalian, Lailatul Qadar berpeluang turun di malam ke-21, berpeluang turun di malam ke-23, di malam ke-25, di malam ke-27 dan di malam ke-29. Berpeluang turun. Dan turunnya Lailatul Qadar setiap tahun berubah-ubah. Setiap tahun berubah-ubah, tidak paten di malam ke-27, Bu, tidak paten. Tidak paten di malam ke-29, tapi berubah-ubah. Bisa turun di malam ke-21, 23. Dan pengalaman orang setiap tahun itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan, saya kayaknya merasakan di malam ke-25. Ada yang mengatakan, tidak, saya merasakan di malam ke-27. Beda-beda karena memang sengaja digaibkan oleh Allah, Bu. Apa hikmahnya digaibkan oleh Allah? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah menggaibkan turunnya Lailatul Qadar supaya kita semua itu berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ada ulama lain yang berpendapat bahwa di masa Nabi itu berpuasa hanya sekali atau 2 kali 30 hari Ramadan. Selebihnya 29 kali Ramadan. Cuma sekali. Ya, cuma sekali Nabi itu berpuasa 30 hari. Dalam riwayat yang lain cuma 2 kali Nabi berpuasa 30 hari. Selebihnya 29 hari. Selebihnya. Tapi Nabi menyabdakan taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhir. Sehingga ada di antara ulama berpendapat bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu ibu sekalian dihitung dari belakang, bukan dihitung dari depan. Dan kalau Ramadannya itu ganjil, Bu, dalam arti 29 hari bukan 30 hari, maka akan beda perhitungannya 10 hari terakhir Ramadan dari depan dan dari belakang. Ya, itu sengaja memang digaibkan oleh Allah dan kita nggak tahu yang mana 10 hari terakhir itu, dari depan kah atau dari belakang, kita nggak tahu. Walaupun sebagian ulama, lebih banyak ulama mengatakan dihitung dari depan bukan dari belakang. Tapi kita tidak bisa mengingkari ada ulama lain dan juga kuat dasarnya. Hitungnya dari belakang, Bu, karena Nabi itu kebanyakan puasanya 29 hari, bukan 30 hari. Ya kalau kita kan ikuti hilal itu sekalian. Kalau kita hilalnya nanti 30 hari, 30 hari. Kalau Ramadan. Baik. Nah, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, karena itulah
Yang seharusnya adalah kita menjaga 10 hari terakhir Ramadan. Dan lebih menguatkan kesungguhan lagi di malam-malam yang kita duga kuat sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi kita jaga 10 hari terakhir Ramadan, tapi kita semakin mendahsyatkan kekuatan beribadah di malam-malam yang kita menduga kuat sebagai malam Lailatul Qadar. Misalnya malam ganjil, malam ke-21, malam kedua, semakin kita dahsyatkan lagi Ibu sekalian. Ya, semakin kita dahsyatkan lagi. Nah, atau nggak usahlah kemudian Ibu sekalian dihitung dari belakang. Jika berbeda saja awal Ramadan, itu juga sudah berbeda 10 hari terakhir Ramadan, Bu. Ya nggak usah dihitung dari belakang, dari depan aja. Kalau sudah ada yang lebih dahulu berRamadan, kemudian yang lain besoknya, itu sudah berbeda 10 hari terakhir Ramadannya, Bu. Nah itu gimana tuh Ustaz? Nah itulah tadi. Makanya memang rahasianya Nabi menyuruh kita taharrul Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Jadi di 10 hari terakhir kita kejar, Bu. Tapi kalau kemudian kita menduga kuat suatu malam itu malam Lailatul Qadar, kita semakin kencangkan kesungguhan kita beribadah. Karena memang digaibkan oleh Allah, kita nggak tahu. Nah, sehingga sekarang kita masuk apa yang mesti kita lakukan Ibu sekalian. Tips apa yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, Ibu sekalian, kalau kita kembali ke hukum asal, bahwa hukum asalnya kita berpuasa itu, atau hukum asal disyariatkan beribadah di bulan Ramadan, adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa itu Ibu sekalian merupakan model hidup. Takwa itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup untuk sukses berRamadan. Nah, bagaimana rumus gaya hidup takwa itu Ibu sekalian? Untuk memudahkan kita, kata para ulama, untuk memudahkan kita bergaya hidup takwa adalah dengan bergaya hidup berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih. Ya, ini rumusnya untuk kita bagaimana bergaya hidup takwa. Kenalilah dulu 5 hukum dalam ilmu fikih. Apa itu Ibu sekalian? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini 5 hukum dalam ilmu fikih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, di bulan Ramadan, Bu, kalau kita pengen sukses berRamadan, termasuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus bergaya hidup berdasarkan 5 hukum ini. Kita harus bergaya hidup berdasarkan 5 hukum ini. Bagaimana caranya? Nah, rumusnya adalah jika suatu perbuatan, suatu amalan hukumnya wajib, rumusnya laksanakan dan sempurnakan pelaksanaannya. Itu rumusnya. Jika suatu perbuatan di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, rumusnya laksanakan dan sempurnakan. Kalau sempurnakan itu maknanya adalah lakukan dengan yang paling terbaik. Apa yang wajib di bulan Ramadan Ibu sekalian? Sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu laksanakan, sempurnakan, Bu. Kalau di luar Ramadan kita terkadang masih tunda-tunda waktu sholat zuhurnya, hampir menjelang asar baru kita zuhur, sekarang tidak. Bulan Ramadan begitu azan itu sudah waktunya kita sholat, Bu. Jangan tunda-tunda sholat kecuali ada uzur. Kalau nggak ada uzur, Bu, sholat. Jangan sampai tanggung ini drama Korea sedang puncak-puncaknya nih. Kecuali Isa ya Ustaz. Isa juga Ibu sekalian. Kalau kita bisa berjamaah, seutama-utamanya dilakukan di akhir-akhir malam, di akhir-akhir malam pertama. Ya, jadi malam itu kan terbagi 3, Bu. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, cara mengetahuinya ya petakan saja malam itu dari maghrib sampai subuh ada berapa jam, lalu bagi 3. Sehingga kita tahu sepertiga malam pertama dari jam berapa sampai jam berapa. Sepertiga malam kedua jam berapa sampai jam berapa, sepertiga malam terakhir jam berapa sampai jam berapa. Nah, akhir sepertiga malam terakhir adalah azan subuh. Itu akhirnya. Sekarang, kalau kita sebagai muslimah dan kemudian kita bisa berjamaah Ibu sekalian, sesama muslimah misalnya,
entah kita berjamaah dengan anak-anak kita perempuan, ponakan kita atau pembantu kita perempuan, misalnya karena kita nggak bisa ke masjid misalnya. Maka pada saat itu ibu sekalian, kita boleh melakukannya, bahkan itu yang utama, kita lakukan isya di akhir-akhir malam pertama. Itu seutama-utamanya. Tapi kalau dikhawatirkan kita rada-rada ngantuk di waktu itu, atau kemudian tidak banyak yang tidak bersemangat di waktu itu, maka lakukanlah di awal waktunya, yaitu pada saat azan berkumandang. Karena Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhu, andaikan aku tidak khawatirkan akan memberatkan umatku, pasti aku wajibkan isya di waktu-waktu seperti ini, yaitu di waktu-waktu sepertiga malam pertama akhir. Itu kalau tidak memberatkan. Maka Nabi mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, aku pasti wajibkan isya itu di akhir-akhir malam pertama. Di akhir malam pertama. Kalau tidak memberat, tapi karena memberatkan, Bu. Ya, memberatkan maka jangan. Nah, jadi Bu sekalian, sholat wajibnya laksanakan, sempurnakan. Itu rumusnya, laksanakan, sempurnakan. Puasa Ramadan wajib, laksanakan, sempurnakan. Sempurnakan, Bu. Tinggalkan hal-hal yang bisa merusak. Tinggalkan gibah, tinggalkan gosip, tinggalkan fitnah, tinggalkan terlalu banyak nonton. Supaya apa? Bisa sempurna tuh dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi di bulan Ramadan itu. Nah, itu rumusnya kalau wajib. Apalagi yang wajib di bulan Ramadan, Bu? Zakat. Ya, zakat fitrah. Maka sungguh-sungguh berzakat fitrah. Ya, tunaikan di waktu-waktu mustajabnya. Kemudian apalagi mungkin ada yang zakat malnya di bulan Ramadan, maka tunaikan zakat malnya dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Inilah amalan-amalan yang wajib di bulan Ramadan, Bu. Itulah amalan-amalan yang wajib. Rumusnya apa kalau wajib? Laksanakan dan sempurnakan. Ya, sempurnakan itu ada dasarnya di surat Al-Hajj ayat 78. Allah bilang, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Untuk ketaatan kepada Allah berikan yang paling terbaik. Ya, berikan yang paling maksimal. Jangan untuk ketaatan kepada Allah sisa-sisa waktu dikasih, Bu. Ya, waktu terbaiknya untuk nonton sinetron. Sisa-sisa waktu baru kasih sholat. Jangan, Bu. Berikan yang terbaik untuk Allah. Ya, kalau di dompetnya ada uang 105.000, berapa yang kita infakkan, Bu? 100.000. Iya. Iya. Nah, oke, baik Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah. Sunnah, Ibu sekalian, rumusnya adalah di bulan Ramadan, rumusnya perbanyak dan variasikan. Itu rumusnya ibadah sunnah di bulan Ramadan. Perbanyak dan variasikan. Ya, sunnah, perbanyak dan variasikan. Maksudnya variasikan, Bu. Misalnya di waktu pagi kita kebiasaannya zikir pagi, Bu. Itu kan ibadah sunnah, zikir pagi. Tapi karena mungkin kita qiyamul lail sepanjang malam, lalu kemudian kita sahur, habis subuh kita sudah nggak kuat, mata ini redup, Ibu sekalian. Bagaikan gunung bergelantungan. Ya, berat. Akhirnya kita tidur, Ibu sekalian. Nah, itu harus kita ganti nanti. Kita variasikan yang apa? Mungkin ganti dengan sedekah, mungkin ganti dengan istighfar, mungkin ganti dengan silaturahmi. Intinya, ibadah sunnah yang sudah kita lakukan tadi, ketika kita meninggalkannya, kita ganti dengan amalan yang lain. Namanya memvariasikan. Atau bacanya agak siang. Boleh juga, karena waktu zikir pagi, Bu, mulai dari jam 12 malam sampai menjelang zuhur. Itu waktunya zikir pagi. Tapi waktu terbaiknya adalah antara ba'da subuh sampai isra. Itu waktu terbaik zikir pagi. Waktu terbaik. Nah, sehingga apabila kemudian di waktu pagi itu kita tidak bisa zikir pagi karena suatu urusan harus ke tempat kerja atau kemana gitu, kita ganti dengan sedekah misalnya. Ganti dengan amalan sunnah yang lain. Itu intinya. Sudah berat kita baca Quran, Bu, ganti dengan istighfar, ganti dengan doa, ganti dengan demikianlah dimaksud dengan variasikan. Ya. Jadi ibadah sunnah perbanyak dan variasikan. Ya, sudah lelah kita baca Quran, sudah habis 1 juz, lelah. Nah, ganti dengan ibadah sunnah yang lain lagi, mungkin doa, mungkin silaturahmi, mungkin sedekah atau yang lainnya. Intinya usahakan di bulan Ramadan itu banyak ibadah sunnah dan variasikan ibadah sunnah. Nah, untuk perkara mubah
perkara mubah, apa itu mubah? Mubah itu adalah la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah itu kalau dikerjakan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah. Nah, di waktu bulan Ramadan, di bulan Ramadan perkara mubah kurangi rumusnya. Di waktu bulan Ramadan, mubah itu rumusnya kurangi supaya bisa banyak yang sunnah. Ya. Contoh yang mubah, terlalu banyak buka HP baca pesan itu mubah, nggak dosa. Tapi kurangi supaya kita bisa banyak buka Al-Quran, ibu sekalian. Nonton berita itu mubah, kurangi ibu sekalian. Baca koran, kurangi. Ya, itu namanya mubah. Apalagi olahraga, kurangi. Kalau biasanya olahraganya 1 jam, kurangi setengah jam. Supaya setengah jamnya bisa ibadah, bisa zikir, bisa doa dan seterusnya. Apalagi yang mubah, tidur, kurangi tidur. Apalagi yang mubah, balas dendam di waktu iftar ibu sekalian. Karena sudah nahan lapar, begitu iftar, wah. Ya, nggak salah, nggak dosa kita sajikan banyak makanan. Tapi itu kurang ibu sekalian, karena banyak makan nanti berat ibadahnya. Ya berat qiyamul lailnya. Maka kata para ulama, asyabu tukawi asyahwa wa yudhiful ibadah. Asyabu, perut yang kenyang, menguatkan syahwat dan melemahkan ibadah. Nah, itu kalau perut kekenyangan, Bu. Menguatkan syahwat dan melemahkan ibadah. Nah, untuk perkara yang makruh, hindari. Apa sih makruh itu artinya? Makruh itu kata para ulama, yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya makruh. Apa contohnya makruh? Tidur antara subuh dan isyraq. Tidur antara subuh dan isyraq. Berapa jaraknya dari subuh sampai isyraq? 90 menit. 90 menit setelah salam, Bu. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 90 menit setelah itu ibu sekalian, berjuanglah tidak tidur. Ya, berjuanglah untuk tidak tidur ibu sekalian. Kapan tidur? Lewat waktu isyraq. Ya, kalau sudah lewat waktu isyraq boleh tidur. Tidak lagi makruh tapi mubah hukumnya. Tapi kalau tidur antara subuh sampai isyraq hukumnya makruh. Kalau kita tidak tidur dapat pahala. Tapi kalau tidur tidak berdosa. Apalagi makruh tidur dalam majelis ilmu. Nah, itu makruh, Bu. Tapi kalau ada yang tidur tidak berdosa. Ya, bisa ngantuk, tertidur. Itu nggak. Tapi kalau tahan matanya, Bu, berat, pahala. Dapat pahala. Apalagi yang makruh, Bu? Tidur antara asar dan maghrib. Tidur antara asar dan maghrib adalah makruh. Maka tidur di waktu itu tidak berdosa, tapi jika tidak tidur dapat pahala. Dapat pahala. Nah, apalagi yang makruh ibu sekalian? Yang makruh adalah tatabu. Tatabu itu kepo dengan urusan tetangga. Tetangga ada apa ini? Ngintip-ngintip terus ibu sekalian. Ya, tetangga ngumpul siapa? Pokoknya cari tahu gitu. Kepo. Jadi nggak usah, kasih buka aja dengan ibadah ibu sekalian. Ya. Nah, itulah hal-hal yang makruh sedaya upaya kita tinggalkan ibu sekalian di bulan Ramadan, dihindari. Nah, kemudian yang haram tinggalkan. Titik. Kalau haram, tinggalkan. Itu rumusnya. Apa yang haram ibu sekalian? Yang haram adalah fitnah. Yang haram adalah berkata dusta. Yang haram adalah tidak berpuasa tanpa uzur. Yang haram adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Maka semua yang haram rumusnya tinggalkan. Titik. Nah, jadi ibu sekalian, inilah rumusnya hidup takwa di bulan Ramadan. Yang wajib laksanakan, sempurnakan. Yang sunnah perbanyak, variasikan. Yang mubah kurangi. Yang makruh hindari, yang haram tinggalkan. Ada resepnya, Bu, supaya yang mubah tadi itu menjadi sunnah.
Apa resepnya supaya mubah menjadi sunnah? Contoh mubah tidur siang, itu mubah. Supaya tidur siang menjadi ibadah, hadirkan niat sebelum tidur siang. Niatkan, ya Allah, saya tidur siang untuk kuat beribadah di waktu malam. Maka tidur sunnah, maka tidur di waktu siang yang hukum asalnya mubah menjadi sunnah. Itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid ma la yatimu as-sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Wasilah dihukumi sesuai dengan tujuan. Apabila ada wasilah menjadi sebab kemudahan menjalankan ibadah sunnah, maka wasilah itu menjadi sunnah hukumnya. Kalau tidur siang membuat kita kuat qiyamul lail di malam hari, tidur siang menjadi sunnah hukumnya. Jadi kita tidur siang bukan karena aduh lelah deh mau istirahat, udah tidur, itu hukumnya mubah. Tapi kita niatkan sengaja memang, saya mau tidur siang supaya malamnya saya kuat ibadah. Ya maka tidur siangnya Bu jadi sunnah hukumnya. Karena niat. Karena niat. Oke. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada amalan-amalan sunnah yang utama di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah yang utama di bulan Ramadan. Sebab setelah kita tahu amalan-amalan yang utama ini, itulah yang kita lakukan di Lailatul Qadar, Bu. Itulah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Dengan memvariasikan ibadah sunnah. Kita bersedekah pada malam itu, kita baca Quran pada malam itu, kita qiyamul lail pada malam itu, kita apalagi bersilaturahmi pada malam itu, apalagi lakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya pada malam itu, sebanyak-banyaknya. Ya, variasikan, karena Nabi, nanti kita sebutkan hadisnya, Nabi memvariasikan ibadah pada malam yang beliau duga kuat sebagai Lailatul Qadar. Baik, nah sekarang kita sebutkan dulu amalan sunnah unggulan di bulan Ramadan. Amalan sunnah inilah yang Allah turunkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, 185, 186, 187. Itu semua adalah ibadah-ibadah sunnah unggulan di bulan Ramadan, Ibu sekalian. Ya, ibadah-ibadah sunnah unggulan di bulan Ramadan. Baik, dari ayat 184, ayat 184, 185, 186 sampai 187 surat Al-Baqarah, di sana semuanya terdapat ibadah-ibadah unggulan, ibadah sunnah unggulan. Baik, kita mulai dari ayat 184 Ibu sekalian. Saya langsung ringkas saja ya karena waktu. Di ayat 184 Ibu sekalian, ibadah unggulan, ibadah sunnah unggulan di ayat itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, itu ibadah unggulan. Perbanyak sedekah Ibu sekalian. Sehingga dalam riwayat Nabi SAW, jika masuk bulan Ramadan, sedekahnya Nabi bagaikan angin berhembus. Angin itu nggak ketahan, Bu, mengalir aja gitu. Kita kan infak nggak ya, infak nggak ya. Nah, Nabi kalau masuk bulan Ramadan, infaknya bagaikan angin yang berhembus, tidak ketahan gitu. Itu ada peluang berinfak, berinfak, berbanyak. Ya, terserah apakah kita berinfak dengan menyediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa, menyediakan sahur untuk orang yang berpuasa, silakan saja. Yang pasti kita berinfak pada hari itu, pada bulan Ramadan, dari awal sampai akhir, perbanyak infaknya, sedekahnya. Kita infak air, itu luar biasa Ibu sekalian, sedekah air. Saya setiap Ramadan itu buat programnya adalah sedekah air minum kepada para imam. Dan itu kita antar kepada, kemarin kita antar sampai 150 masjid. Ya, kita antar air dus kita antarkan. Air yang pH 9,5. Air yang pH 9,5 kita antarkan. Nah, sehingga ada jamaah yang kemudian, Pak Ustadz saya ingin ikut program. Udah dia berinfak 1 dos, harga 65.000. Kita itu air pH 9,5 Bu, agak mahal memang. 1 dosnya 65.000. Nah, dia infaknya. Kita yang siapkan airnya, kita yang antar distribusikan ke masjid. Kemarin 150 masjid kita antarkan. Nah, itu untuk apa? Untuk imam dan penceramah. Jadi rata-rata masjid cuma 3 dos aja, 3 dos sampai 4 dos untuk imam dan penceramah. Ya, untuk jamaah kan banyak tuh. Ini untuk imam supaya air ini digunakan oleh imam, oleh penceramah, sehingga pahalanya lebih dahsyat lagi, Bu. Nah, jadi kita perbanyak sedekah air apa saja. Mau sedekah sendal, karena banyak orang pasti butuh untuk sendal-sendal ke masjid Ibu sekalian, sendal untuk tempat wudhu.
Mungkin 10 sendal kita titip ke masjid. Memang di situ untuk ada kan dijual memang sendal masjid ya. Nah itu kita nggak usah diliput, nggak usah foto. Nih saya nih enggak. Langsung aja titip situ. Titip aja sendal. 10 sendal gitu. Nggak apa-apa juga kalau kita pengen menarik yang lain, Bu. Tapi niatnya ya karena Allah, bukan karena Allah, atau kita pengen mengajak orang lain juga untuk ikut berinfak. Misalnya seangkatan kita, ayo siapa berinfak nih? Saya sudah nitip, sudah ada 10 masjid, setiap masjid saya titip 10 sendal tuh. Berarti 100 sendal. Orang pakai, Bu, pergi wudhu, orang pakai, Masya Allah, itu paling luar biasa. Sedekah, bentuknya banyak, macam silakan. Ya pakaian, makanan, minuman silakanlah. Perbanyak sedekah. Nah kemudian ibu sekalian, selain itu kemudian di ayat 185, ya 185, amalan unggulan sunnah adalah interaksi dengan Al-Quran, Bu. Interaksi dengan Al-Quran. Dan ada 2 petunjuk interaksi dengan Al-Quran di 185. Pertama Allah mengatakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Muliakan, agungkan Ramadan itu sebagai bulannya Al-Quran dengan program khataman Quran sebanyak-banyaknya. Silakan masing-masing buat program, tentukan mau berapa kali khatam. Mau berapa kali khatam. Kalau perlu di angkatan kita, Bu, ada target. Target minimal berapa kali khatam. Siapa yang nanti kita buat ranking 1 mungkin paling banyak khataman. Gak apa-apa Ibu sekalian, untuk memotivasi dan mendorong kita. Ya. Atau kalau nggak mampu masing-masing, misalnya nih satu angkatan berapa kali khatam di satu angkatan, berarti masing-masing ibu satu juz, ibu juz ini ya, ibu juz diatur tuh. Ada yang ngatur. Juz pertama siapa yang baca, juz kedua siapa yang baca, juz ketiga siapa yang baca. Setiap pekan atau setiap kapan nih targetnya? Katakanlah 3 hari harus selesai tuh. Juz pertama nanti lapor. Alhamdulillah nanti akhir Ramadan ternyata angkatan ini selesai bisa 5 kali khatam misalnya. Pahalanya semuanya dapat di satu angkatan. Jadi persoalannya dievaluasi. Bu sudah selesai nggak juz 13 nih? Belum. Ayo kalau berat dibantu dengan yang lain selesaikan. Sehingga nanti hitungannya adalah satu angkatan ini selesai 5 kali khatam misalnya. Dikerjain borongan. Itu nggak apa-apa, itu namanya program khataman Al-Quran. Dan tolong menolong di dalamnya. Kata Allah SWT, wa ta'awanal birri wa taqwa wa la ta'awanal ismal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Nah diantaranya tolong menolong untuk saling kuat menguatkan baca Quran. Buatlah program tadi. Targetnya angkatan kita ini mau berapa kali khatam, Bu? Target. Nanti siapa yang paling banyak khatam dapat hadiah haji dan umroh bagi yang mampu. Ya, insyaallah. Nah, baik Ibu sekalian, itu program pertama tuh 185. Program keduanya berkenaan dengan Al-Quran adalah program memulai baca Quran dengan terjemahan. Karena Allah mengatakan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran ini berisi jawaban, solusi, penjelasan untuk seluruh masalah. Dan Al-Quran ini Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka Ibu sekalian, dengan Al-Quran ini di bulan Ramadan 2 program. Program pertama khataman Quran. Program kedua, tambah lagi 1 waktu yang kita sepakati, yang kita tentukan. Entah ini program masing-masing atau program angkatan. Tentukan 1 waktu di mana di waktu itu kita khusus baca Quran dengan terjemahan. Terserah mau target ini, karena ini titik startnya, Bu. Jadikan Ramadan sebagai titik tolaknya, titik startnya. Ya, kita targetkan misalnya 1 lembar per hari, Bu. 1 lembar per hari baca Quran dengan terjemahannya. Maka lumayan, Bu. 30 hari Ramadan kita sudah baca Quran 3 juz dengan terjemahannya. Jangan berhenti, lanjutkan di bulan berikutnya, sehingga 10 bulan, ya 10 bulan, yaitu di bulan Rajab, Bu, kita sudah khatam Quran dengan terjemahan. Lanjut lagi nanti dulu, istirahat dulu, masuk Ramadan kita lanjutkan lagi. Lanjut lagi di bulan Ramadan, mulai lagi dari awal, baca Quran dengan terjemahan. Sehingga setiap tahun kita khatam Quran dengan terjemahannya, Bu. Ya. Kenapa Al-Quran ini hudal linnas? Kalau kita tidak mulai di bulan Ramadan, Bu, akan berat. Susah kita mulai di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita mulai di bulan Ramadan, itu namanya momentum. Sehingga begitu 3 juz kita dapat, kita akan merasakan kenikmatan. Kita akan rasakan pengaruh pada jiwa kita, membuat kita tergoda, tertantang untuk menuntaskan.
Tapi kalau tidak dimulai di bulan Ramadan, yakin kita tidak akan bisa memulainya. Berat. Berat, Bu. Makanya jadikan Ramadan sebagai momentum. Kenapa momentum? Setan iblis ditangkap oleh Allah, diikat, dibelenggu. Ya. Jadi semangat beribadah itu ada. Begitu selesai Ramadan, Bu, iblisnya dilepas lagi, setannya dilepas lagi. Susah memulainya. Maka mulailah dari Ramadan. Ya, mulai di bulan supaya kita panas. Pemanasan ini di bulan Ramadan, begitu panas bisa kita bertahan sampai satu Al-Quran selesai. Maka bertanyalah pada diri kita, ibu sekalian, kalau hataman Quran insya Allah, saya yakin kita sudah berapa kali. Siapa di antara kita yang sudah baca Quran dengan terjemahannya sampai khatam, Bu? Ya. Nanti umur kita ditanya oleh Allah, an umri fi ma'afnah. Dalam hal apa kamu habiskan umurmu? Kenapa? Ayat-ayat Allah yang menjadi hudal linas, pedoman hidupmu, kamu gak tahu artinya. Ya, kamu gak tahu artinya, padahal ini pedoman hidup kita, ibu sekalian. Maka kita baca terjemahannya sampai khatam. Kita ulang lagi nanti. Baik. Itu 185 ibu sekalian programnya. Nah, di 186 ini lebih dahsyat, Bu. 186 ini lebih banyak programnya. Nah, 186 ini programnya lebih banyak. Ayat 186 itu, Bu, secara khusus sebenarnya adalah ayat tentang doa. Ayat tentang doa. Bayangkan ibu sekalian, ayat 183 itu tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, 187 tentang puasa, 186 doa. Jadi ibadah doa ini diapit oleh ayat-ayat puasa. Apa pesannya? Pesannya adalah supaya di bulan Ramadan kita perbanyak berdoa. Jangan lewatkan ibadah unggulan ini. Doa, Bu. Kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang pasti makbul. 3 doa yang pasti makbul. Pertama, da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Yang kedua, da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Nah, doa orang yang berpuasa pasti makbul, pasti mustajab. Jadi mulai dari sahur sampai iftar itu semua mustajab doa. Mulai dari sahur sampai iftar itu semua mustajab doa. Lebih mustajab lagi kalau berdoa di waktu iftar, menjelang iftar. Itu lebih dahsyat lagi, Bu. Lebih dahsyat lagi kita berdoa di waktu itu. Sebab kenapa? Itu implementasi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dengan menjalankan ibadah puasa, wa iyyaka nasta'in, kita langsung mendapatkan pertolongan dari Allah yang menghilangkan dahaga kita. Selain itu, kata para ulama, juga di waktu menjelang iftar itu ada keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Pertukaran siang ke waktu malam. Itu adalah tanda kebesaran Allah tiap hari. Sehingga ibu sekalian, doa di waktu iftar itu mustajab. Maka jangan lewatkan berdoa. Tapi Pak Ustadz, ibu-ibu siap menyiapkan kue sambil siapkan kue berdoa, ibu sekalian. Ibadah doa ibadah paling mudah. Saking mudahnya tidak perlu dalam keadaan suci. Tidak perlu dalam kondisi khusus gitu. Kondisi apa saja, sambil tiduran, sambil berkendaraan, sambil berjalan, sambil duduk, sambil menyiapkan makanan, berdoa, ibu sekalian. Cuma kalau kita bisa siapkan dalam kondisi khusus lebih bagus lagi. Tapi dia adalah ibadah yang sangat-sangat mudah. Mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan boleh, ibu sekalian. Sebab Nabi mengajarkan kita adab berdoa itu dengan beberapa gerakan. Gerakan yang paling sering adalah mengangkat tangan tepat di depan dada kita. Boleh dirapatkan, boleh dilepaskan. Nabi mengangkat tangan lebih tinggi lagi. Ini biasanya istisqa. Nabi akan mengangkat tangan lebih tinggi sampai kata sahabat ketiak Nabi kelihatan. Nabi berdoa dalam keadaan telunjuk saja. Ya, ini biasanya Nabi akan berdoa dalam keadaan begini kalau berceramah. Misalnya khutbah Jumat, berdoa jadi Nabi begini doanya. Dan Nabi juga berdoa dalam keadaan tidak mengangkat tangan. Cukup seperti ini, tapi Nabi berdoa. Ini semua gerakan-gerakan dalam doa. Silahkan saja ibu sekalian. Mana yang kita lebih enak, lebih nyaman. Ya, tapi kalau bisa dalam keadaan seperti ini, maka ini lebih utama kalau kondusif. Kalau tidak, maka dalam keadaan tidak mengangkat tangan juga boleh. Ya, sambil tangan kita juga bergerak boleh. Nah, jadi ibadah doa spesifik ibu sekalian.
Nah, sehingga di situ Allah mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa amalan utama di situ? Pertama doa, yang kedua bersegera melakukan kebaikan, falyastajibuli, segera Bu, jangan tunda-tunda. Pagi hari kita bisa sedekah, jangan tunda siang. Pagi harinya kita infak, kita sedekah. Nah, kemudian kita hari ini bisa memberi makan dan berpuasa, jangan tunggu besok. Hari itu juga falyastajibuli, bersegera lakukan kebaikan. Wal yu'minu bi, baguskan selalu imannya kepada Allah. Nah, ayat 187 Ibu sekalian, amalan unggulan di ayat itu adalah iktikaf. Amalan unggulan di ayat 187 adalah iktikaf. Inilah seutama-utama amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab pasti dia dapat kalau iktikaf 10 hari. Karena kita nggak tahu pada malam keberapa turun, tapi kalau iktikaf pasti dapat, Bu. Pertama adalah orang yang beriktikaf itu, ya dia beriktikaf, iktikaf itu artinya istifraq, yaitu betul-betul menghususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama dia beriktikaf, Bu, sampai dalam iktikafnya pun banyak tidurnya, Bu, terhitung pahala iktikaf. Apalagi kalau iktikafnya di masjid. Kalau iktikafnya di masjid, Ibu sekalian, tidak akan pernah malaikat berhenti mendoakannya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Begitu kita masuk masjid, syaratnya cuma satu, dalam keadaan wudhu. Itu aja syaratnya. Dalam keadaan suci masuk masjid, selagi tidak batal, tidak henti-hentinya malaikat berdoa. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Terus selama kita di masjid, sampai batal wudhu kita keluar, berwudhu masuk lagi, didoakan lagi. Nah, bagi laki-laki wajib itikafnya, artinya kalau dia niat itikaf supaya itikafnya benar, betul-betul mendapatkan pahala itikaf, wajib dilakukan di masjid. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki wajib di masjid untuk mendapatkan pahala itikaf, bukan di kamarnya. Kalau di kamarnya itu istrikaf, bukan itikaf. Istrikaf itu. Nah, kemudian Ibu sekalian, di masjid itu minimal digunakan 5 waktu sholat, meskipun tidak sholat Jumat. Itu terhitung masjid. Meskipun bukan sholat Jumat, karena misalnya ada masjid komplek, ada juga masjid jami. Masjid jami itu biasanya lebih besar lagi. Kadang di komplek-komplek tertentu cuma sholat 5 waktu, tapi nggak sholat Jumat. Sholat Jumatnya di masjid jami. Nah, itu juga sudah terhitung masjid, sudah boleh itikaf. Sudah boleh itikaf bagi laki-laki. Bagi perempuan Ibu sekalian, diluaskan tempat itikafnya. Tapi memang disiapkan khusus tempatnya. Boleh di rumah yang memang disiapkan, misalnya di rumah itu ada musola. Nah, di situ disepakati beritikaf situ, maka kumpullah keluarga di situ beritikaf. Atau kemudian diundang teman-teman atau satu angkatan ini beritikaf. Boleh tentukan satu rumah, atau mungkin ada aula, atau mungkin ada tempat khusus yang hanya muslimah semua. Nah, maka di sana dalam proses itikaf, Bu, itu bisa terjadi banyak amal sunnah. Ada yang jadi panitia siapkan makanan, itu sudah pahala. Ada yang tabungan yang infak uang untuk siap, itu pahalanya luar biasa. Ibadah sunnah berkumpul semua di sana, Bu. Membangunkan orang qiyamul lail. Kita lihat orang baca Quran, kita nggak bisa baca, dengar aja dapat pahala juga. Sunnah juga hukumnya. Apalagi kita baca Quran, Bu. Dan termotivasi beribadah, sebab begitu kita itikaf, kita melihat orang lain ibadah, itu masuk kebaikan melalui mata kita, melalui telinga kita, akan bermuara di hati kita, maka muncul semangat beribadah. Itu disebut dengan ta'awun dalam kebaikan. Dan kemudian di waktu itikaf inilah, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar, pasti. Karena kalau dia itikaf 10 hari, pasti dia akan menjalankan ibadah di malam turun Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak tahu, Bu. Jadi bukan kemudian Lailatul Qadar itu apa ciri-cirinya dapat. Oh, saya bermimpi ada matahari yang turun. Bukan itu, Ibu sekalian. Lailatul Qadar itu dimanjakan ibadah pada malam itu, bukan mimpi. Ada delima yang dia dapat, ada bulan yang kemudian turun kepadanya, bukan. Enggak ada seperti itu, Ibu sekalian. Ya, atau ada cahaya yang datang kepada dia, enggak. Kadang kita tidak menyadari kalau Lailatul Qadar itu turun. Tapi apabila di 10 hari terakhir Ramadan kita menjalankan ibadah, Ibu sekalian, pasti ibadah kita itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Nah, sehingga misalnya kata Rasulullah,
apabila di suatu malam kita menduga kuat malam itu Lailatul Qadar, maka variasikanlah ibadah. Sehingga Nabi SAW memvariasikan ibadah pada malam yang beliau duga kuat sebagai Lailatul Qadar. Apa variasi ibadah? Kata para sahabat, terkadang Nabi sholat, terkadang Nabi ganti lagi dengan zikir, terkadang Nabi ganti lagi dengan doa, terkadang Nabi bersedekah. Jadi satu malam itu, satu malam sampai habis tuh malam, betul-betul jaga, nggak apa-apa begadang pada malam itu, Bu. Begadang sampai habis waktu malam. Makanya tidur siang memang. Hari ini satpam bisa begadang, Bu, 24 jam nggak tidur, ya. Tapi mereka rolling. Nah sekarang kita rolling memang, kita tidur memang di waktu pagi, Bu. Bukan pagi, siang lah. Supaya apa? Kita bisa begadang satu malam. Dari maghrib sampai ini kita begadang. Atau kalaupun kita tidak begadang, lebih banyak begadangnya daripada tidurnya. Sampai Allah angkat dalam Al-Quran, Bu. Surat Az-Zariyat di ayat yang ke-17. Ayatnya Allah mengatakan, Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya di waktu malam demi dapat memaksimalkan ibadah. Itu calon penghuni surga ternyata. Jadi kata Nabi, kata Allah, calon penghuni surga kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya di waktu malam untuk memaksimalkan ibadah. Jadi kalau memang kita nggak bisa betul-betul begadang, kurangi tidurnya. Mungkin tidurnya 1 jam atau 2 jam, selebihnya ibadah lagi. Ibadah lagi. Sampai 10 hari terakhir, Bu. Kalau kita mampu lakukan itu, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Jika kita bersedekah pada malam bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka terhitung di sisi Allah kita bersedekah selama 1000 bulan non-stop. 1000 bulan kita bersedekah non-stop. Jika kita baca Quran bersamaan dengan turun Lailatul Qadar, maka pahala kita adalah seperti membaca Al-Quran 1000 bulan non-stop. Jika kita kemudian sholat Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar, maka Qiyamul Lail kita terhitung seperti kita Qiyamul Lail selama 1000 bulan non-stop. Itulah utama. Maka perbanyak ibadah sunnah. Nah, Ibu sekarang masih ada yang datang bulan? Sudah enggak ya? Alhamdulillah sudah enggak. Pabriknya udah ditutup, Ustaz. Ya. Nah, tapi anak-anak kita, menantu kita, Ibu sekalian, kalau dalam keadaan datang bulan, tetap dia bisa mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Pertama, orang yang haid atau yang datang bulan tidak terhalang dari membaca Al-Quran. Itu saya sudah terjemahkan fatwa-fatwa ulama dan sudah saya kirimkan. Cuma jangan menyentuh mushaf. Mushaf itu yang seperti ini, yang tidak ada terjemahannya. Adapun yang ada terjemahannya atau lewat handphone, itu bisa orang yang haid baca Quran pakai itu. Kemudian yang kedua, orang yang haid tidak terhalang dari zikir, tidak terhalang dari berdoa. Dia hanya terhalang sholat dan puasa, selebihnya nggak terhalang. Nah, kebanyakan yang haid betul-betul kosong dari ibadah. Padahal dia hanya terhalang sholat dan puasa, selebihnya nggak terhalang. Dia bisa bangunkan keluarganya, dia bisa siapkan makan untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang itikaf, sehingga pahala itikaf dapat. Jadi kalau kita sudah berat itikaf, Ibu sekalian, karena tempat nginap nggak cocok, kalau begitu perbanyak ibadah kita memberikan sedekah kepada orang yang beritikaf, sehingga pahala itikafnya kita dapatkan, kita mendapat pahalanya, Bu. Jangan khawatir. Di rumah kita bisa dapat Lailatul Qadar, Bu. Nggak mesti harus itikaf di masjid. Maksudnya adalah itikaf tadi, peluang terbesar pasti dapat. Ya. Kalau laki-laki wajib di masjid, kalau perempuan bebas. Tapi memang diniatkan tempat khusus, Bu. Tempat khusus diniatkan untuk itikaf. Ya nggak masalah, lebih bagus lagi. Asal di rumah beres. Ya, beres. Boleh sambil itikaf, boleh pulang selagi untuk hajat. Misalnya apa yang kita ingin tidak terfasilitasi masjid, boleh kita pulang untuk cuci pakaian misalnya setelah itu, tapi selesai urusan di rumah balik lagi. Boleh. Kita kerja, setelah mungkin subuh pagi selesai kita pergi kerja, nanti pulang lagi, selesaikan urusan kita di rumah, balik lagi. Itu boleh. Dan itu masih terhitung itikaf. Apa yang bisa membatalkan itikaf? Pulang ke rumah dicium oleh suaminya, ya, atau mencium suaminya, peluk suaminya, itu batal itikafnya. Ulang lagi dari awal niat itikafnya. Gitu. Itikafnya batal, tapi kan pelaksanaannya pahalanya tetap jalan. Ya, yang bisa hari satu, hari kedua dapat. Artinya pahala itikaf itu nggak dapat full 10 hari. Dia hanya dapat pahala itikaf 1 hari. Pahala itikaf misalnya dia niat 10 hari ini. Baru 2 hari dia itikaf. Hari ketiga dia ketemu suaminya berpelukan, Ibu sekalian, maka batal pahala itikafnya, sehingga akhirnya dia cuma mendapatkan pahala 2 hari itikaf. Nah, hari itu dia mulai lagi niat itikaf, jadi dia tidak akan mendapatkan pahala utuh 10 hari itikaf. Hari itu dia niatkan, hari berikutnya dapat pahala. Dapat lagi pahala. Dapat lagi pahala. Tidak utuh, tapi kan tidak bisa. Ya, tidak utuh, tapi ada keutamaan khusus
10 hari full. Jadi 10 hari itu tidak terputus dia pahala itikafnya, jalan terus. Nah kalau orang dalam keadaan beritikaf tidak henti-hentinya malaikat mendoakannya. Tidak henti-hentinya malaikat mendoakan. Begitu putus berhenti malaikat mendoakannya. Nanti dia niat lagi, niat baru lagi, baru itikaf. Nah itikaf juga mazhab Syafi'i menjelaskan niat itikaf itu antara sholat dengan sholat itu paling minimal, antara sholat dengan sholat. Bahkan pendapat yang lain paling minimal itikaf itu adalah meniatkan untuk itikaf. Jadi walaupun 1 jam. Walaupun 1 jam. Cuman kalau 10 hari tadi dia mendapatkan keutamaan yang banyak, yang maksimal. Premium istilahnya itu sekalian. Nah, adapun yang lain ya mungkin ada pengurangan-pengurangan. Maka di bulan Ramadan tadi maksimalkan. Baik. Jadi ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tahu kita dapat Lailatul Qadar? Nanti kita meninggal, Bu. Ternyata pahala kita Bu besar banget nih. Apa nih diperlihatkan oleh Allah? Sudah berapa kali kamu dapat Lailatul Qadar? Diperlihatkan sehingga pahalanya menggunung-gunung, Bu. Kita lagi bertanya, kok ini ada pahala besar, pahala haji, pahala umroh, kok saya tidak pernah melakukannya, kenapa dapat pahala ini? Karena kita bersedekah, memberikan beasiswa kepada seorang yang akhirnya menjadi ustadz, menjadi dai, dan dia membawa jamaah banyak kali, pahalanya mengalir kepada kita. Karena kita yang dulu menyantuni dia waktu dia masih pesantren, pahalanya mengalir. Jadi kita kaget, pahalanya kok kita ada sampai ribuan kali umroh, padahal kita cuma 1 kali 2 kali umroh. Ternyata tadi kita pernah memberikan beasiswa di sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren Islam, dan itu melahirkan ustadz-ustadz yang akhirnya bisa bolak-balik umroh, haji, melayani umat. Pahalanya besar kita dapat. Itu luar biasa. Baik ibu sekalian, kita cukupkan ya. Dan mohon izin Bu, kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh. Saya harus berangkat ke Bekasi sekarang. Jam 1 saya mengisi kajian lagi di Bekasi. Tanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah penetapan takdir pada manusia untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun. Sedangkan kita juga tahu bahwa takdir kita sudah tertulis sebelum kita lahir di Lauhul Mahfuz. Jadi apa tuh, bagaimana tuh Ustaz? Baik, jadi ibu sekalian, dalam pembahasan dan pembicaraan tentang takdir ada yang disebut dengan al-qada wal qadar. Jadi takdir itu secara garis besarnya ada takdir yang ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi pada manusia, dan ada takdir yang disebut takdir karena telah terjadi pada manusia. Adapun takdir yang belum terjadi pada manusia disebutlah qada wal qadar. Qada wal qadar. Apa bedanya? Kalau qada, takdir Allah kepada manusia berkaitan dengan ikhtiarnya, pilihannya. Sebelum dia melakukan sesuatu sudah ada ketetapan takdir. Mana dari ketetapan takdir yang terjadi tergantung ikhtiarnya. Misalnya Allah perintahkan malaikat, ya malaikat catat, hambaku ini pada hari ini kalau dia tidak melakukan zikir pagi hari ini, dia kecelakaan di jam sekian, menit sekian di jalan ini. Tapi jika dia zikir pagi hari ini, dia selamat sampai ke tujuan. Nah, takdirnya sudah ada, Bu. Mana yang akan terjadi? Tergantung dia. Kalau dia berjaga zikir pagi, dia selamat. Makanya disebut dengan qada. Takdir yang terjadi berdasarkan pilihan atau ikhtiar manusia. Nah, Allah takdirkan kita lapar kalau kita tidak mau makan. Itu namanya qada, takdir Allah karena pilihan kita. Ada takdir yang disebut dengan al-qadar. Takdir al-qadar ini takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Zaman 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, dan takdir ini tercatat dalam kitab Allah, Allahu wal Mahfuz. Allahu wal Mahfuz. Nah, apa yang tercatat dalam kitab Allah wal Mahfuz itulah yang Allah diktekan kepada malaikat untuk malaikat catat dalam kitab takdir malaikat. Jadi malaikat memegang juga catatan kitab takdir, dan malaikat mencatat apa yang Allah rincikan. Misalnya Allah takdirkan di dalam kitab Allah wal Mahfuz umur si fulan ini 60 tahun misalnya. 60 tahun. Lalu Allah perintahkan malaikat, ya malaikat catat hambaku ini akan meninggal sebelum Ramadan, umurnya menjadi 59 tahun. Di dalam qada, dalam qadar 60 tahun. Tapi dalam qada Allah tetapkan 59 tahun. Tapi Allah mengatakan, kalau dia memperbanyak silaturahmi, panjangkan sampai 1 tahun lagi. Jadi
ketemu 60. Maka disitulah kata Nabi, silaturahmi memperpanjang usia. Maksudnya adalah bahwa ada ketetapan Allah di dalam kodoknya dan ada ketetapan Allah di dalam Al-Qadar. Bahwa silaturahmi memperpanjang usia bukan merubah apa yang ada di dalam qadar. Dia hanya merubah apa yang ada di dalam kodok. Yang kedua maknanya adalah umurnya pendek tapi berkah silaturahminya terus berlanjut. Berkah silaturahminya. Dia umur keduanya itu adalah silaturahminya. Sehingga orang-orang yang dia tinggalkan tidak berbicara tentang dirinya kecuali kebaikannya. Itulah umur kedua kita. Maka Allah mengatakan waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Salah satu doa yang harus kita panjatkan, ya Allah jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ciri hamba Allah yang meninggal husnul khotimah, begitu dia meninggal orang-orang yang hidup tidak membicarakan dirinya kecuali kebaikannya. Karena dia bagus sosialisasinya ke orang-orang, bagus silaturahminya kepada manusia. Jadi silaturahmi itu umur kedua kita. Tapi juga memang bisa memanjangkan umur kita, tapi bukan merubah apa yang dikodar, merubah apa yang dikodok. Karena Allah itu maha menetapkan. Allah tetapkan di dalam kitab Allahul Mahfuz umur kita 60 tahun. Tapi Allah perintahkan malaikat catat umur si fulan 40 tahun. Jika dia banyak bersilaturahmi, panjangkan umurnya 20 tahun lagi. Oh, itu bisa berubah ya? Bisa. Tapi yang bisa berubah itu yang kodok. Karena kodok itu pilihan, kalau kodar nggak berubah. Ya. Jadi berarti kalau dalam qadar kan ditentukan umurnya 60 tahun, Ustaz. Tapi dia berupaya sehingga dia tambah 20 tahun. Andai kan dia tidak melaksanakan kebaikan dalam 20 tahun. Dia meninggal dalam usia 40 tahun. Bukan 60 tahun. Bukan 60 tahun. Gitu. Nah, disitulah nanti masuk lagi kepada Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Karena Allah tidak ada yang menghalanginya. Dan kita juga nggak tahu ya Ustaz ya. Dan kita nggak tahu. Makanya kan nanti takdir itu sebelum terjadi. Sudah ada takdirnya sebelum terjadi. Maka qada wal qadar itu takdir sebelum terjadi. Sudah disiapkan oleh Allah. Mana yang terjadi ya terserah nanti. Sedangkan ada takdir yang benar-benar terjadi. Nah, ketika terjadi menimpa diri kita, itu yang disebut dengan takdir kauniyun, takdir kejadian. Sehat atau sakit, kaya atau miskin, namanya takdir kauniyun, takdir karena sudah terjadi pada diri kita. Nah, setelah takdir kauniyun ada namanya takdir syar'i. Takdir syar'i, kalau kita sakit, berjuanglah untuk sembuh. Kalau kita kaya, berikhtiarlah untuk tetap mempertahankan kekayaan itu. Kalau kita sehat, berjuanglah untuk mempertahankan kesehatan, namanya takdir syar'i. Wajib kita mengambil sebab yang terbaik. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, kita nggak tahu apakah kita akan terkena COVID, kita nggak tahu. Tapi begitu wabah COVID mulai merajalela ibu sekalian, maka kita ambil sebab. Sebabnya apa? Kita ambil masker misalnya, kita jaga kesehatan dan seterusnya. Itu ikhtiar namanya. Cukup ya Bu? Cukup ya? Mungkin saya langsung jalan Bu ya. Oke. Nggak makan dulu. Kayaknya nggak sempat Bu, karena perjalanan kita 1 jaman. Ini aja kuenya saya bungkus kali ya. Oh, iya. Oh iya. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa ketemu lagi Bu, panjang usia kita insya Allah. Oh ya, minta doa dulu Ustaz. Oh iya boleh, ayo kalau doa ayo siap-siap kita doa dulu. Ayo, jangan bikin makanan, doa dulu. Ayo kita sempurnakan dulu majelis kita dengan doa. Iya. Itu yang tadi saya sampaikan tadi Pak. Kalau ibu-ibu kan memang lebih utama itu kan di rumah kan. Iya. Tapi itu tidak. Jadi utamanya kita tuh di rumah atau di masjid gitu. Di masjid. Nah kalau kemudian ada peran kita yang memang mengharuskan kita berhikmat mengurus banyak keluarga, ya maka kita lakukan itu. Sebab nanti pahala yang kita dapatkanlah pahala orang-orang yang kita layani. Tapi jika kemudian kita di rumah pun sudah anak-anak kita pada besar, pada gede, ada juga pembantu sehingga tidak terlalu lagi kita berhikmat di rumah, maka sebaiknya kita ke masjid. Itu yang lebih utama. Ya. Baik. Ibu sekalian, mari kita sempurnakan pertemuan kita, majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pimpin doa dengan bahasa Arab untuk kesempurnaan makna dan kandungan dalam doa. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ghaffar, Ya Razzaq.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wa dakhilna jannatak. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.